Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga masalah uang parkir, seorang tentara di Jayapura menembak mati tukang parkir di Entrop. Tahanan meninggal dunia, keluarga arak jenazah ke Mapolres Yahukimo. Ratusan polisi dan tentara di Timika, Manokwari, dan Kerom berpatroli antisipasi unjuk rasa anarkistis. Pelarian Pratu TB akhirnya berakhir. Personel Direskrimsus meringkusnya pada hari Kamis pekan lalu. Pratu TB melarikan diri usai menembak seorang tukang parkir di Entrop, Kota Jayapura, Papua. Lambert ditembak di bagian perut. Pratu TB yang baru keluar dari ATM di kawasan Entrop bertemu Lambert dan diduga terjadi cekcok soal uang parkir. Mobil Pratu TB kemudian dilempar oleh Lambert, sehingga membuat Pratu TB emosi dan mengejar tukang parkir itu. Tiba-tiba warga menemukan Lambert sudah tewas bersimbah darah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menyerahkan Pratu TB ke Denpom 17 Cendrawasih untuk diproses hukum. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua dengan ini menyerahkan tersangka dan barang bukti atas nama Pratu TB berkaitan dengan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi pada hari Rabu 3 September 2025 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Timur di Jalan Kelapa 2 Entrop, Keluan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk proses penyidikan lebih lanjut kepada Pomdam. Jenazah Lambert saat ini sudah diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Biak dan dimakamkan. Pratu TB kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di sel Pomdam 17 Cendrawasih. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam dipecat dari kesatuannya serta dipenjara paling lama 20 tahun. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada hari Jumat ditemukan meninggal dunia di dalam sel tahanan Polres Yahukimo. Victor Deal meninggal dunia usai ditahan selama 1 hari. Sebelumnya Victor Deal ditangkap di jalur 1 Kabupaten Yahukimo. Beberapa jam kemudian ia tewas. Diduga Victor dianiaya karena keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya. Ratusan keluarga korban marah dan mengarak jenazah keliling ibu kota kabupaten hingga ke Mapolres Yahukimo. Mereka menuntut pelaku penganiayaan bertanggung jawab. Keluarga korban yang juga kepala suku Ikatan Kabupaten Yahukimo, Efesus Balio, mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku penganiayaan Victor Deal. Kami keluarga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Yahukimo kemarin sudah bawa jenazah ke kantor polisi, sudah tuntut bahwa yang pelaku itu harus dihukum tegas berdasarkan perbuatannya sesuai dengan pasal yang diatur. Tolong dihukum tegas dan transparan. Kami tidak menyalahkan institusi Polri. Petugas juga melakukan yang transparan, terbuka, dan jujur. Yang salah menyatakan salah dan yang benar menyatakan benar, supaya kepercayaan petugas juga tetap jalan. Kemudian konek masyarakat saling percaya, kerjasama itu terus jalan. Nah, ini yang kami harapkan sebagai pimpinan lembaga masyarakat, lembaga adat, itu harapan kami. Keluarga korban juga meminta proses hukum harus berjalan secara cepat, transparan, dan adil, serta para pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Polda Papua langsung menurunkan tim Propam ke Kabupaten Yahukimo. Propam menyelidiki apakah ada keterlibatan anggota Polri dalam kematian Victor Deal. Saat ini jenazah Victor Deal sudah dimakamkan.
Hingga minggu kemarin situasi di Kabupaten Yaukimo sudah aman. Polisi mengimbau keluarga Victor Deal bersabar menunggu hasil penyelidikan Propam. Rian Tonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Menjelang pembacaan putusan sela permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, pasca pemungutan suara ulang Pilgub Papua, Kepolisian Daerah Papua menyiagakan 6.388 personel untuk mengantisipasi dinamika keamanan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi konflik antar pendukung pasangan calon. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengimbau seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Pengamanan difokuskan pada titik-titik strategis di daerah rawan gangguan keamanan yang tersebar di 9 kabupaten. Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sejumlah 6.388 personil untuk disiagakan atau 2/3 kekuatan yang ada baik di tingkat Polda maupun 9 jajaran Polres di Provinsi Papua untuk mengantisipasi situasi Kamtibmas berkaitan dengan rencana putusan dismisal dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2025. Polda Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita menjaga situasi Kamtibmas yang sudah kondusif ini dan juga hindarkan jangan terpengaruh dari provokasi, ujaran kebencian dan berita hoax yang beredar di media sosial. Kondisi keamanan di 9 kabupaten dan kota relatif kondusif. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi isu-isu yang beredar, khususnya di media sosial. Putusan sela MK ini menjadi salah satu tahap penting dalam proses sengketa Pilgub Papua. Hasil putusan akan menentukan apakah permohonan sengketa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dinyatakan tidak dapat diterima. Pilkada Papua diikuti 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Ben-Hur Tomimano Konstan Karma dan Matius Fakiri Arja Kurumaropen. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Meski unjuk rasa sudah meredup di berbagai daerah, aparat gabungan TNI Polri di Timika, Papua Tengah tetap melaksanakan patroli gabungan untuk mengantisipasi kelompok tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban. Patroli sengaja dilakukan berkeliling kota Timika serta lokasi yang rawan kejahatan. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario mengatakan polisi masih menerapkan siaga 1. Kami mengimbau kepada masyarakat hendaknya jangan terprovokasi terhadap isu-isu yang belum diketahui kebenarannya. Tapi untuk antisipasi kami sudah siapkan personel, baik itu patroli gabungan dengan TNI maupun Polri. Kemudian kita tempatkan juga di kantor-kantor pemerintahan seperti DPRD, Pemda, kemudian objek vital yang lain. Ya terus, karena memang belum ada pencabutan dari Mabes Polri. Kita ini masih statusnya siaga 1, kita tetap melaksanakan patroli gabungan 105. Patroli berskala besar juga dilaksanakan aparat gabungan di Manokwari, Papua Barat. Aparat mendatangi permukiman warga, melintasi jalan utama, dan memantau sejumlah lokasi rawan. Seraya mengimbau warga agar ikut berperan aktif menjaga keamanan. Menurut Kabag Operasi Polresta Manokwari, Kompol Wisnu Prasetyo, kegiatan ini adalah bentuk solidaritas Polri, TNI, dan warga dalam menjaga keamanan. Patroli gabungan skala besar di sekitaran Kota Manokwari. Ini kita laksanakan secara berkala. Jadi setiap 2 jam kami melaksanakan patroli di sekitaran Kota Manokwari untuk memastikan bahwasanya Kota Manokwari ini aman, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, nyaman, tanpa ada gangguan apapun. Ratusan personel gabungan TNI Polri juga melaksanakan patroli gabungan skala besar di wilayah hukum Polres Kerom. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, mengingat wilayah Kerom berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini.
Rute patroli meliputi permukiman padat penduduk, jalan-jalan utama, hingga area yang dinilai rawan. Kegiatan ini merupakan langkah proaktif aparat keamanan untuk mencegah potensi gangguan sejak dini. Patroli berskala besar ini sudah dirancang, sudah disiapkan oleh Bapak Kapolres Kerom untuk mengantisipasi situasi yang berkembang pasca terjadinya perubahan situasi secara nasional. Kita buat patroli gabungan TNI dan Polri di wilayah hukum Polres Kerom ini untuk menciptakan situasi di Kerom ini tetap aman dan kondusif. Kami tetap menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami mengajak bersama-sama untuk menjaga ketertiban keamanan di wilayah hukum Polres Kerom ini atau di Kabupaten Kerom ini secara khususnya untuk menciptakan bersama-sama supaya Kerom ini tetap aman dan terkendali. Polisi mengimbau masyarakat bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing serta mendukung upaya pemeliharaan Kamtibmas di Kabupaten Kerom. Tim Liputan melaporkan dari Timika, Manokwari, dan Kerom. Puluhan warga di Manokwari, Papua Barat menggelar aksi menolak pemecatan Kompol Kosmas. Unjuk rasa digelar di lampu merah Wosi. Warga juga membentangkan spanduk dukungan kepada Kompol Kosmas dan meminta Kapolri meninjau kembali pemecatannya. Aksi ini mendapat dukungan berbagai pihak yang dituangkan dalam tanda tangan dukungan. Mereka meminta Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, agar meninjau kembali keputusannya memberhentikan dengan hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugai yang merupakan perwira Satuan Brimob. Kami meminta dukungan untuk mari bersama-sama mendukung institusi Polri dan meminta kepada Bapak Kapolri melakukan peninjauan kembali putusan PTDH terhadap Kompol Kosmas yang ada di Jakarta. Saya pikir Kompol Kosmas menjalani tugas sesuai dengan tugasnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Strata kepolisian sudah dijalankan, mungkin karena ada sesuatu yang terjepit ataupun ada indikasi-indikasi yang lain, maka terjadilah kecelakaan tersebut. Kami tahu dan kami tahu persis, kami sebagai organisasi sahabat polisi tahu persis bagaimana strata kepolisian itu sendiri. Mereka tahu bagaimana menjalankan tugas dalam suatu terjepit. Saya pikir situasi saat itu, saya tahu yang yakin Kompol Kosmas adalah manusia biasa, tidak luput dari hilaf dan salah. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Karena itu kami rasa kepedulian kami yang ada di timur Indonesia, Kabupaten Manokwari, terhadap Kompol Kosmas yang ada di Jakarta. Kompol Kosmas Kajugai menjabat Danyon Resimen 4 Koprimob Polri. Ia dianggap ikut bertanggung jawab atas kematian Afan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online yang terlindas rantis Brimob. Kosmas merupakan perwira dengan karir yang cemerlang. Ia pernah bertugas di sejumlah daerah rawan, antara lain sebagai pasukan Garuda di Lebanon hingga membantu penumpasan KKB di Papua Barat. Bagi sebagian warga Manokwari, Papua Barat, Kosmas tidak bersalah dan kasus Afan Kurniawan adalah murni kecelakaan. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah saat ini gencar melakukan penghematan, salah satunya efisiensi anggaran dengan menekan pengeluaran yang tidak prioritas. Sasaran efisiensi antara lain membatasi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, hingga mengurangi kegiatan seminar yang tidak penting. Meski bertujuan positif, di sisi lain kebijakan efisiensi ini menurut sejumlah pihak bisa menghambat laju pembangunan, terutama di daerah-daerah di Papua yang justru membutuhkan anggaran besar. Sudah bukan rahasia, kecilnya anggaran untuk daerah terpencil menyebabkan roda perekonomian berjalan lambat, sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal. Warga Merauke Angelika mengatakan efisiensi yang dilakukan pemerintah juga tidak berdampak langsung ke apa yang dirasakan warga. Contohnya, masih banyak ruas jalan di Merauke yang rusak. Saya memang bagus, cuman kita di kota Merauke ini agak sulit karena jalan raya saja masih ada yang rusak di lokasi, seperti di lokasi di tempat-tempat jauh seperti di Boven. Nah itu di perjalanan Boven itu kan dia sudah rusak parah kan, nah itu harus diperbaiki. Memang anggaran besar, tapi kita tuh harus dari pemerintah harus memperbaiki jalan-jalan supaya kita masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Sangat
jalan-jalan rusak masih banyak yang tidak diperbaiki, itu juga bagaimana Pak? Banyak ya? Iya. Nah ini kan anggaran yang di efisiensi cukup banyak Ibu ya. Ya. Nah maunya Ibu seperti apa? Apa terlalu banyak apa sedikit aja boleh nantinya? Ya sedikit banyaknya ya setidaknya kita diutamakan jalan-jalannya itu diutamakan begitu. Kehidupan warga juga ya? Ya Kehidupan warganya. Pemilihan juga ini jadi berkurang begitu. Warga juga menambahkan ekonomi di Merauke lesu sehingga mereka mendesak Presiden meninjau kembali kebijakannya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Neles, seorang lansia asal Kabupaten Sorong Selatan, akhirnya mendapat perawatan yang layak dari Dinas Sosial Kabupaten Jayapura. Selama 3 bulan, Neles tinggal berpindah tempat dan terakhir dirinya tinggal di Masjid Kertosari, Kabupaten Jayapura. Neles dievakuasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura ke Rumah Sakit Jowari dan usai mendapat perawatan, ia dibawa ke rumah singgah. Dinas Sosial juga mencoba mencari solusi lain, termasuk menitipkan yang bersangkutan ke panti asuhan. Namun pihak panti asuhan menolak karena hanya menerima lansia dalam kondisi sehat. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Mudi Harti, mengatakan kondisi Neles memprihatinkan, namun sudah mendapat perawatan. Di Rumah Sakit Jowari dirawat sekitar 20 hari. Kemudian karena waktu itu mau dirujuk ke Dok 2, untuk ini ternyata tidak bisa. Kemudian kami juga berusaha untuk waktu itu bawa ke panti asuhan untuk dirawat di panti asuhan, ternyata juga tidak bisa karena yang dibawa ke panti asuhan dalam keadaan yang sehat. Karena beliau kakinya patah, pangkal pahanya patah, nggak bisa jalan, harus ada perawat atau orang yang merawat, makanya panti asuhan secara aturannya tidak bisa. Akhirnya kami putuskan untuk dirawat di kita punya ruangan. Waktu itu dia merawat di sebelah, karena sebelah direnovasi, kemudian kita pindah ke sini. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Sorsel untuk mencari keluarganya. Dinas Sosial mengimbau warga yang kehilangan keluarganya agar bisa mendatangi rumah singgah Dinas Sosial Sentani. Ari dan Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Setelah mencari selama 7 hari, tim SAR Merauke menghentikan proses pencarian terhadap Imron. Pengembala sapi itu hilang di hutan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke. Meski sudah dicari oleh tim SAR gabungan, TNI Polri dan warga, korban tak kunjung ditemukan. Kuda yang digunakan korban malah ditemukan dan sapi yang digembalakan juga sudah kembali ke kandang. Meski operasi resmi dihentikan, keluarga korban masih terus melakukan pencarian secara mandiri. Sejauh ini, keluarga telah menemukan beberapa tanda berupa kuda serta sapi milik korban yang sempat dibawa masuk ke dalam hutan. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa Imron masih berada di sekitar kawasan tersebut. Proses pencarian korban Imron ini seperti apa sekarang ini untuk tim SAR ini? Kalau tim SAR sudah stop mulai dari 1 minggu kemarin. Nah dari hasil, jadi sementara ini bagaimana? Yang sementara mencari di lapangan seperti siapa saja ini? Kita dari keluarga masih mencari dan masyarakat juga bantu masih mencari, kurang lebih 100 orang. Dan kita juga masih meyakini kalau Imron ini masih ada di sekitaran wilayah situ. Terus apa saja yang didapat dari hasil pencarian ini sementara ini? Yang kita sementara temukan dia punya kuda masih ada, sama dia punya alas kuda dengan sapi-sapinya ada semua. Ada semua, tidak ada yang kurang ya? Belum ada yang kurang. Memang duganya ada tanda-tanda kekerasan pemainnya di sekitar situ atau mungkin meyakini bahwa dia ini dikerasi atau dibunuh? Tidak ada. Tidak ada ya? Barang begitu tidak ada kayaknya. Keluarga korban bersama warga setempat berkomitmen melanjutkan pencarian meski tim SAR sudah menutup operasi. Mereka berharap upaya ini segera membuahkan hasil. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memasuki musim angin tenggara, kondisi pancaroba di perairan selatan Papua ditandai dengan tiupan angin kencang. Situasi ini membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut untuk mencari ikan konsumsi yang biasanya dijual di pasar. Untuk mengisi waktu sesuai musim, sebagian nelayan memilih beralih menangkap ikan jenis kakap jumbo yang memiliki nilai jual tinggi.
Selain daging ikan yang laku dijual ke perusahaan, gelembung ikan kakap jumbo juga memiliki harga yang cukup tinggi di pasaran. Tak heran, meski jumlah nelayan yang melaut berkurang, aktivitas penangkapan kakap jumbo masih terus berlangsung. Ada juga ya, separuh-separuh yang cari ikan laut yang punya perahu yang ya kecil-kecil. Jadi memang musim ikan kakap juga. Memang harganya juga tinggi kah? Harga juga malah saya dengar ini harga juga sudah agak turun begitu. Oh, turun juga ya? Ya, harga sudah yang agak turun. Jadi kakap itu apa yang diambil, dagingnya apa gelembungnya? Kalau dagingnya masuk di perusahaan. Oh gitu. Dijual ya? Menurut para nelayan, kondisi pancaroba ini diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November. Setelah itu mereka bisa kembali beraktivitas normal untuk mencari ikan konsumsi yang dijual langsung di pasar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.